Beginilah kondisi gedung DPRD Palopo sehari pasca unjuk rasa Aliansi Bergerak dari Rakyat atau Badar. Sebelumnya, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bergerak dari Rakyat geruduk gedung DPRD Palopo pada Senin 1 September 2025. Sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, demonstran mulai memadati halaman gedung DPRD Palopo. Sejumlah demonstran mencoret pagar gedung dengan bertuliskan nada protes. Setelah berorasi sekitar 2 jam, demonstran menerobos masuk ke dalam gedung. Pantauan tribuntimur.com, sejumlah kerusakan terlihat di gedung DPRD. Batu berserakan di halaman gedung DPRD Palopo, kaca depan gedung DPRD pecah dan pecahan kaca berserakan. Dinding gedung terlihat berlubang akibat lemparan batu. Sejumlah prajurit TNI terlihat berjaga di sekitar gedung pada Selasa 2 September 2025. Terlihat pula personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP juga ikut berjaga. Juga hari ini kemudian kawan-kawan yang memasukkan beberapa aksi dan bahayanya. Kembali melihat kawan-kawan yang disebut sana, kami mengutuk keras kawan-kawan. Perjalanan saya sampai yang kedua. Saudara-saudara sekalian, karena tidak ada lagi yang terkomunikasi, maka saya sampaikan tidak ada oknum-oknum. Bisa jahat itu. Iya sih. Mau jadi pecah semua itu sebelum dibersihkan. Unjuk rasa oleh Aliansi Badar dan Tribunar seperti yang terlihat saat ini kaca depan dari gedung DPRD Kota Depok
Tapi pada faktanya teman-teman, dunia forensik ini bermalam ini dengan kita yang berada di dalam. Baik, bismillah, untuk aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Badar itu ada dua informasi yang masuk sampai hari ini terkait dengan kawan-kawan teman masa aksi yang kemudian diamankan. Kalau yang luka mungkin hampir 10 orang yang terkena tembakan gas air mata, ada yang tangannya melepuh, ada yang terkena batu dan lain sebagainya. Kondisinya sekarang masih dalam perawatan intensif karena memang luka yang dialami itu cukup parah. Dia terkena lemparan batu dari pihak di DPRD yang kemudian berusaha untuk membubarkan massa. Yang 2 orang ini yang diamankan sampai saat ini itu informasi yang masuk itu adalah masyarakat, dan kemudian ada salah satu di antaranya menjadi dugaan besar dan informasi yang valid bahwa dia terkena tindakan represif dari aparat keamanan. Bahkan informasi yang masuk sampai saat ini dia patah tangannya. Mulai dari tadi malam sampai saat ini kawan-kawan aliansi masih mengusahakan dan akan menuntut, bahkan akan melakukan aksi besar-besaran ketika misalkan memang terduga ini, kawan-kawan kami ini itu kemudian tidak dibebaskan. Dan juga bahkan kami akan melakukan laporan ke Propam untuk menindaklanjuti terkait dengan oknum-oknum yang melakukan tindakan represif terhadap massa aksi. Karena mengingat statement dari Kapolres juga kemarin menyampaikan bahwa dia tidak akan melakukan tindakan represif terhadap kawan-kawan yang melakukan demonstrasi. Namun sampai hari ini kita melihat ternyata tidak sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh Polres Kota Palu. Tadi malam kami sudah sempat berbicara dengan pihak kepolisian, namun sampai hari ini, detik ini juga pihak kepolisian tidak mau terbuka terkait dengan kawan-kawan kami yang masih ada ditahan di dalam, dan bahkan kami dilarang bertemu dengan mereka. Informasinya itu dari orang tuanya karena kebetulan orang tuanya menjenguk ke dalam, membawakan makanan, ternyata kondisinya cukup miris. Iya, informasi dari kawan-kawan yang melihat di sekitaran situ ternyata pada saat ditangkap ya memang ada tindakan-tindakan ini, cuman mungkin untuk dugaan mungkin untuk tindakan sampai patah tangannya, lebam mukanya dan lain sebagainya itu dilakukan di luar dari daerah titik aksi kemarin. Salah satu pemicu sebenarnya kenapa misalkan terjadi kerusuhan itu karena pihak DPRD itu kemudian tidak mau menemui massa aksi. Massa aksi meminta untuk pihak DPRD ini kemudian keluar ke depan pagar untuk menerima tuntutan dari kawan-kawan massa aksi dengan jumlah ketua-ketua, wakil ketua, dan perwakilan komisi itu harus lengkap. Namun ternyata pihak DPRD itu menutup diri dan menutup ruang. Ya harapan kami tentunya bahwa semua tuntutan yang kemudian kawan-kawan bawa kemarin itu bisa diterima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kami adalah bagaimana kawan kami yang masih ditahan itu bisa segera dibebaskan. Dan yang ketiga, harapan kami adalah bagaimana pihak kepolisian bisa dalam hal ini Propam itu bisa mengusut tuntas juga para oknum-oknum yang melakukan tindakan represif terhadap kawan-kawan kami yang ditahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.